Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penanaman dan pola tanam. Bahan tanaman hortikultura yang dapat dipergunakan itu terdiri dari benih atau perbanyakan tanaman secara generatif, potongan organ vegetatif atau perbanyakan tanaman secara aseksual, dan dapat menggunakan bibit. 3 syarat benih untuk dapat tumbuh dan berkecambah itu yang pertama, benih harus dalam keadaan hidup atau viabel. Yang kedua, benih tidak dalam keadaan dorman. Yang ketiga, persyaratan lingkungan untuk perkecambahan benih harus terpenuhi. Tanaman hortikultura dapat ditanam dengan menggunakan benih atau bibit. Penanaman asal benih dapat dilakukan secara langsung ke lahan produksi, tetapi juga dapat disemai terlebih dahulu, baru kemudian dipindahkan ke lahan produksi. Penanaman benih secara langsung dapat dilakukan dengan cara menebar benih atau broadcasting di permukaan lahan atau pada larikan atau dalam lubang tanam. Misalkan ketika kita ingin menanam bayam atau kangkung. Tanaman hortikultura yang ditanam dengan cara langsung biasanya itu adalah untuk benih-benih tanaman yang berukuran kecil dan dipanen pada fase pertumbuhan vegetatif awal atau pada saat tanaman masih muda. Nah, oleh karena ukuran benihnya yang kecil dan halus, untuk meningkatkan keseragaman distribusi benih pada saat ditebar pada permukaan lahan, maka benih dapat dicampur dengan abu sekam atau dengan tanah hitam atau kompos, tetapi lebih dianjurkan kepada abu sekam atau abu dapur. Hal ini bertujuan agar distribusi benih pada saat ditebarkan itu merata di permukaan tanah. Benih yang ditanam dengan cara disebar dapat pula ditanam dengan cara larikan. Penanaman benih dengan menggunakan lubang tanam. Penanaman benih dengan sistem lubang tanam dilakukan untuk benih hortikultura yang berukuran lebih besar. Untuk benih yang daya kecambahnya baik, per lubang tanam cukup menggunakan 2 benih saja. Tetapi jika benih daya kecambahnya itu rendah, maka perlu digunakan lebih dari 2 benih per lubang tanam. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar terdapat benih yang tumbuh untuk setiap lubang tanam, sehingga tidak perlu lagi melakukan penyulaman. Nah, untuk benih-benih yang tidak langsung ditanam, ada benih yang terlebih dulu harus dilakukan persemaian. Nah, setelah kemudian menjadi bibit, barulah kemudian dilakukan pemindahan. Pemindahan bibit dari persemaian ke lahan produksi dilakukan pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Antara lain pada saat suhu rendah, intensitas cahaya rendah, kecepatan angin rendah, atau tidak ada angin dan kelembaban udaranya tinggi. Oleh karena itu, pemindahan bibit atau transplanting biasanya disarankan untuk dilakukan pada sore hari atau saat hujan rintik-rintik. Setelah bibit ditanam, hendaknya segera disiram dan bersamaan dengan air penyiraman tersebut, Ananda dapat melakukan pemupukan dengan cara melarutkan pupuk dengan konsentrasi yang rendah. Lubang tanam yang dapat digunakan itu dibuat dengan pola jarak tanam bisa dalam bentuk segi 4, segitiga, atau jarak tanam ganda. Pembuatan lubang tanam sebaiknya dilakukan beberapa hari sebelum bibit ditanam. Hal ini bertujuan karena penetrasi cahaya matahari ke dalam lubang tanam akan mengurangi populasi mikroorganisme tanah yang mungkin dapat menyebabkan penyakit bagi bibit yang akan ditanam.
Jadi, sebaiknya pembuatan lubang tanam dilakukan sebelum bibit ditanam. Misalkan 3 atau 7 hari sebelum bibit ditanam. Untuk pola tanam, kita mengenal ada 2 pola tanam. Yang pertama itu adalah monokultur, dan yang kedua adalah multiple cropping. Multiple cropping adalah pola tanam majemuk atau pola tanam ganda, yaitu pola tanam dengan menanam beberapa jenis tanaman pada lahan produksi yang sama. Nah, untuk jenis pola tanam multiple cropping, kita ada mengenal rotasi tanaman, tumpang sari atau intercropping, mixed cropping, relay cropping. Apa itu rotasi tanaman? Rotasi tanaman adalah penanaman beberapa jenis tanaman pada lahan yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda atau secara bergiliran. Sedangkan tumpang sari atau intercropping adalah penanaman beberapa jenis tanaman pada lahan yang sama, pada waktu yang sama, dengan pengaturan jarak tanam yang jelas. Nah, itu disebut tumpang sari atau intercropping. Sedangkan jika penanaman beberapa jenis tanaman pada lahan yang sama, pada waktu yang sama, tetapi jarak tanam tidak beraturan, maka disebut pola tanam campuran atau mixed cropping. Pola tanam dengan menanam jenis tanaman kedua sebelum tanaman pertama dipanen, kemudian penanaman jenis ketiga sebelum kedua dipanen, dan seterusnya. Nah, itu disebut pola tanam bersisipan atau relay cropping. Nah, sedangkan apa itu pola tanam monokultur? Pola tanam monokultur adalah pola tanam dengan hanya menanam satu jenis tanaman saja. Pola tanam monokultur itu mempunyai keuntungan dan kerugian. Pola tanam monokultur ini umumnya dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu hanya menanam jenis tanaman hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, atau jenis tanaman yang sistem tata niaganya telah diketahui oleh petani. Keuntungannya apa? Yang pertama, lebih mudah dan sederhana dalam pengelolaannya. Yang kedua, berpeluang memberikan keuntungan yang maksimal jika jenis tanaman yang dipilih mempunyai nilai ekonomi tinggi dan jika waktu panennya tepat. Nah, sedangkan untuk kerugiannya apabila kita menanam dengan pola tanam monokultur, yang pertama adalah kemungkinan gagal panen secara total dapat terjadi. Yang kedua, menciptakan kondisi yang menunjang bagi hama dan penyakit tanaman untuk melengkapi daur hidupnya berkembang. Nah, dengan menciptakan kondisi ini, maka tanaman akan resiko terserang hama penyakit akan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, dengan hasil tanaman yang sejenis, berarti tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dan gizi keluarga. Dan yang keempat, kerugian ekonomi dapat terjadi jika pada waktu panen harga produk tanamannya itu rendah. Nah, sedangkan multiple cropping dalam bentuk rotasi tanaman merupakan jenis tanaman yang digunakan dapat seluruhnya itu adalah tanaman hortikultura, atau misalkan bisa diseling-seling juga dengan tanaman pangan seperti padi. Untuk rotasi tanaman, penggunaan tanaman dari keluarga yang berbeda itu dapat memutuskan daur hidup hama yang menyerang tanaman tersebut. Nah, kemudian jika kita menggunakan rotasi tanaman, itu dianjurkan untuk memasukkan tanaman sayuran jenis leguminosa atau kacang-kacangan seperti kacang panjang. Karena
Kelebihan daripada kita menanam tanaman kacang-kacangan, itu tanaman tersebut dapat menfiksasi N dan mengurangi kebutuhan pupuk N untuk tanaman yang bersangkutan dan bahkan untuk tanaman yang akan ditanam setelahnya. Jadi keuntungan daripada kita menanam pola tanam dengan cara rotasi tanaman, yang pertama adalah meningkatkan keanekaragaman bahan pangan dan sumber gizi. Dan yang kedua, memutus daur hidup hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, mengurangi aplikasi pupuk N jika dalam sistem rotasi disertakan tanaman leguminosa. Nah, pada kali ini Ananda juga dapat mengetahui intensitas tanam dari suatu lahan. Apa itu intensitas tanam? Merupakan ukuran dari total waktu aktual dalam setahun di mana lahan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman dan ukuran luas lahan aktual yang digunakan untuk budidaya tanaman per satuan bidang lahan tertentu. Misal, lahannya luasnya 1 hektar, seluruhnya ditanami satu jenis tanaman horti. Tanaman tersebut membutuhkan waktu 4 bulan dari tanam sampai panen. Setelah itu lahan dibiarkan sampai musim tanam tahun berikutnya. Nah, berapa intensitas tanamnya? 4 tadi kan 4 bulan per 12, 1 tahun ada 12 dikalikan 100%. Jadi intensitas tanamnya 33,3%. Contoh yang kedua, luas lahannya 1 hektar. 0,7 hektar ditanami sepanjang tahun dengan beberapa tanaman horti dengan sistem rotasi. Sedang 0,3 hektar tidak ditanami sama sekali. Jadi berapa intensitas tanamnya? 0,7 per 1 kali 100% sama dengan 70%. Nah, yang ketiga, silakan Ananda kerjakan. Tadi sudah ada contoh 1 dan 2. Yang ketiga, silakan dikerjakan, ditulis tangan. Yaitu soalnya, lahan luasnya 2 hektar, di mana 1,4 hektar ditanami selama 9 bulan dalam 1 tahun, sedangkan 0,6 hektar ditanami selama 6 bulan. Nah, berapa intensitas tanamnya? Silakan Anda jawab, Anda tulis, dan Anda kirimkan. Kategori intensitas tanam itu 0,0 sampai 24,9 itu tidak intensif. 25 sampai 49,9 dikatakan kurang intensif. 50 sampai 74,9 dengan kriteria agak intensif. Dan 75 sampai 100 itu tergolong ke dalam kategori intensif. Baik Ananda semua, demikian materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.